Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fitria dari Unit 2. Saya akan mempresentasikan ringkasan mata kuliah Ilmu Politik dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keempat dengan judul Sejarah dan Perkembangan Ilmu Politik. Perkembangan ilmu politik. Ilmu politik dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya, karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah sebuah ilmu yang mempelajari politik atau perpolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang lebih baik. Definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut J. Barents. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bernegara yang merupakan bagian daripada kehidupan masyarakat. Ilmu politik mempelajari negara-negara untuk melakukan tugasnya. Yang kedua, menurut Maria Budiarjo, pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Selanjutnya, konsep-konsep dalam ilmu politik, yaitu ada 5. Pertama, negara. Kedua, kekuasaan. 3, pengambilan keputusan. 4, kebijakan. Dan yang kelima, pembagian. Pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik terbagi menjadi 6. Pertama, pendekatan legal institusional. Kedua, pendekatan perilaku. 3, pendekatan neo-Marxis. 4, teori ketergantungan. 5, pendekatan pilihan rasional. Dan yang keenam, pendekatan institusional baru. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Yang pertama, hubungan ilmu politik dengan sejarah. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, karena menyumbang bahan, data, dan fakta dari masa lampau, kejadian dan fenomena politik yang terjadi masa sekarang memiliki kaitan dengan masa lampau. 2. Hubungan ilmu politik dengan ilmu filsafat. Ilmu politik berkaitan erat dengan ilmu filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal dan nilai dari negara. 3. Hubungan ilmu politik dengan sosiologi. Hubungan antara sosiologi dan politik sangat erat, terlebih sebagai disiplin ilmu. Meski berbeda dimensi, namun hubungan keduanya erat karena politik membutuhkan ilmu sosiologi untuk membantu memahami manusia dan masyarakat. 4. Hubungan ilmu politik dengan antropologi. Antropologi yang sebagai ilmu mempelajari kebudayaan, maka akan sangat bermanfaat bagi ilmu politik. Kebudayaan memberikan corak dan ragam pada lembaga dan ide-ide dalam masyarakat itu sendiri. 5. Hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dan ilmu politik merupakan dua aspek atau sektor terpenting dalam sebuah negara. Dua aspek ini tidak bisa dipisahkan karena memiliki hubungan yang sangat erat. 6. Hubungan ilmu politik dengan psikologi. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari manusia dan lingkup sosial, sedangkan ilmu psikologi umum adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan pada manusia. 7. Hubungan ilmu politik dengan geografi. Ilmu politik memandang bahwa kondisi geografi dari suatu negara sangat luas berpengaruh terhadap aktivitas politik dan lembaganya. 8. Hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum. Hubungan antara ilmu politik dan ilmu hukum yaitu dalam peranan negara sebagai pembentuk hukum dan dalam objek ilmu hukum itu sendiri yaitu hukum. Hukum juga merupakan salah satu di antara sekian banyak alat politik yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebijakan penguasa dan negara. Selanjutnya, demokrasi. Demokrasi terbagi menjadi 7. Pertama, demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional
konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokrasi adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. 2. Demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer merupakan suatu sistem demokrasi di mana parlemen memiliki kekuasaan tinggi. Contohnya Inggris, Australia, Malaysia, dan lain-lain. 3. Demokrasi terpimpin. Ciri-ciri dari demokrasi terpimpin adalah 1. Dominasi dari presiden. 2. Terbatasnya peranan dari partai politik. 3. Berkembangnya pengaruh komunis. 4. Meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. 4. Demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merujuk pada nilai Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat dapat diartikan sebagai suatu sistem di mana pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi rakyat, pemegang kekuasaan tertinggi ialah rakyat itu sendiri. Ciri-cirinya, 1. Rakyat tidak mengenal kelas sosial. 2. Rakyat dibebaskan dari keterikatan pada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan dan paksaan. 3. Adanya jaminan HAM. 4. Adanya jaminan kemerdekaan bagi warga negara untuk berkumpul dan berposisi. 5. Perlakuan dan kedudukan bagi seluruh warga negara dalam hukum. 6. Demokrasi Soviet. Demokrasi Soviet adalah sistem politik di mana pemerintahan penduduk oleh Soviet yang dipilih secara langsung dijalankan. Dewan bertanggung jawab langsung kepada pemilih mereka terkait oleh instruksi mereka menggunakan model perwakilan-perwakilan. 7. Demokrasi Nasional. Demokrasi nasional adalah suatu paham yang menciptakan dan pemerintahan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita dalam mewujudkan kepentingan nasional dan nasionalisme. Juga rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.